Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Fa barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dari kitab Hukukul Aulad 'alal Aba' wal Ummahat. Hak anak atas orang tua, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ayah atau para ibu terhadap putra-putrinya. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini akan kita masuki poin yang kedua dalam pembahasan pembagian hak anak atas kedua orang tua. Kalau pembahasan sebelumnya, muallif dalam hal ini Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala mengklasifikasikan, menggolongkan pembahasan hak anak atas orang tua sebelum anak lahir. Jadi orang tua itu juga punya kewajiban atau anak memiliki hak sebelum mereka lahir. Seperti mungkin poin yang perlu kita ingat bersama, di mana orang tua itu mempersiapkan, kalau ayah yang mempersiapkan calon ibu, kalau ibu persiapannya ialah siapa yang menjadi pendampingnya. Poin yang kedua ataupun pembahasan yang kedua, hak anak atas orang tua setelah lahir. Qala hafizahullah, berkata penulis hafizahullah ta'ala, hukukul aulad ba'da khurujihim lid dunya. Berikut ini hak anak setelah keluarnya mereka ke dunia, yaitu setelah lahirnya mereka dari perut ibu. Jadi awalnya manusia itu dari perut bumi. Apakah konteksnya dari air, dari tanah, itu proses penciptaan manusia. Kemudian mereka proses penciptaan dalam perut ibu, janin, kemudian keluarlah menjadi bayi, dan nanti ketika atau kapanpun waktunya, apakah masih bayi ataukah anak-anak, dewasa, usia, atau sampai tua, mereka akan kembali ke perut bumi lagi. Akan kembali ke perut bumi lagi, yaitu ketika mengalami kematian. Hak anak setelah keluarnya mereka ke dunia, yaitu setelah dilahirkan oleh sang ibu, kathiratun wa adidatun. Hak mereka itu banyak. Kalimat kathiratun wa adidah itu kata yang memiliki konotasi yang sama, makna yang sama, sehingga boleh
ketika terjadi pengulangan banyak berarti apa? Banyak sekali begitu ya. Katsirah wa adidah. Hak mereka itu banyak sekali atas orang tua. Namun karena jumlah yang banyak, kemudian ruang yang kadang-kadang sempit, dan pembahasan itu terkadang apabila meluas, tidak ada batasan, menjadi sebuah pembahasan yang kadang-kadang sulit untuk diingat. Makanya para ulama seringkali membatasi dengan yang terpentingnya. Di sana ada masalah-masalah penting, di sana ada masalah yang lebih penting. Qala wa min ahammiha, dari sekian hak tadi, yang paling penting diantaranya ialah awalan, yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu wafqa as-sunnah. Poin yang pertama yang harus diperhatikan bagi para orang tua untuk memenuhi hak anaknya ketika lahir ialah ketika menyambut kelahiran si anak itu lahir, maka disambut, dan penyambutannya ialah wafqas sunnah, hendaknya sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada bayi lahir kita senang, bayi lahir kita gembira, bayi lahir kemudian kita mengumpulkan kerabat, bayi lahir kemudian banyak yang berdatangan. Itu semua sebagai salah satu bentuk wujud kegembiraan, baik terkhusus kedua orang tuanya ataupun kerabat, bahkan kadang-kadang tetangga. Namun apakah cukup bahwa kegembiraan itu diwujudkan dengan misalnya berfoya-foya atau dengan berbagai macam hal yang niatan-niatan, misalnya apakah nanti bersedekah, kumpul makan? Maka pertama kali yang diingatkan ialah agar disambut sesuai dengan bimbingan sunnah, ai ala hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penyambutan ketika lahir seorang bayi yang dimaksud dengan sesuai dengan bimbingan sunnah, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal bahwa dalam syariat Islam tidaklah suatu amalan, tidaklah suatu kejadian dalam apa yang terjadi pada keseharian dalam rumah tangga, misal ada kematian, maka kematian yang kita jumpai itu bukan kejadian yang pertama kali terjadi. Telah ada orang-orang apa? Yang meninggal yang lebih mulia dan dikitari oleh orang-orang yang mulia. Kalau ada bayi yang lahir, maka kejadian itu bukan pertama kali yang terjadi. Telah lahir bayi di dunia ini adalah bayi yang besarnya menjadi orang mulia seperti para anbiya. Kedua orang tuanya mulia pula dan mendapatkan bimbingan tuntunan bagaimana penyambutannya.
sehingga tiada lain bagi kita hanya meniru, mencontoh, meneladani, kan begitu. Jangan sampai kemudian kita mengatakan ini ada suatu kejadian dalam Islam belum pernah atau tidak ada bimbingannya. Kalau sampai mungkin ada kejadian atau suatu kondisi seperti itu, berarti kurangnya kita dalam mendalami agama. Karena insya Allah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini, Islam telah lengkap dalam membimbingnya. Karena Allah Azza wa Jalla menyifati agama kita dengan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dengan ikmal wa itmam. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Pada hari ini telah aku cukupkan. Kata Imam Malik, sesuatu yang sempurna dan cukup tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Berarti sudah lengkap. Nah, kalau sampai ada sesuatu di situ kita kebingungan atau seolah-olah mengatakan tidak ada bimbingan, berarti kita belum mampu mendalami dengan seksama. Sehingga bisa jadi luputnya pengetahuan dari kita. Qala wa min dzalika tahnikuhu bitamri wad du'a'u lahu. Di antara bimbingan ketika menyambut datangnya bayi sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ialah mentahnik dengan kurma dan mendoakan bayi tadi. Tahnik, barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bayi ketika lahir belum mendapatkan asupan apapun, maka tahnik adalah kalau di zaman Nabi SAW, dan itu khusus bagi beliau, itu kekhususan bagi beliau karena berbarokah dengan air ludah beliau alaihi salatu wassalam. Jadi kenapa para bayi yang lahir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ditahnik oleh orang tua kandungnya? Karena jasad Nabi itu barakallahu fikum boleh diambil berkahnya, air ludahnya, keringatnya, bajunya. Bahkan Asma binti Abi Bakar itu pernah mengambil baju Nabi SAW yang tersimpan di rumahnya Aisyah. Baju tadi dicuci, air bilasannya itu dipakai untuk pengobatan orang-orang yang sakit. Itu khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perihal yang dimaksud dengan mentahnik, yaitu mengoleskan pada langit-langit atas si bayi tadi air liur, mengambil berkah, maka itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya nanti akan ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh penulis hafizahullah bahwa tahnik yang waktu itu dilakukan, Nabi mengunyah kurma, kemudian air ludah yang di situ mengandung kunyahan kurma manis, sehingga dioleskan ke bagian langit-langit atas bayi tadi, agar asupan yang pertama masuk adalah kurma, walaupun kalau tadi mereka mendatangkan bayi tadi kepada Rasulullah SAW adalah keberkahan.
Dan dalam bab ini nanti akan ada pembahasan perihal hukum mentahnik. Maka beliau katakan di antaranya mentahniknya dengan kurma, mentahniknya dengan kurma dan mendoakan bayi tadi. Sampun nopet isya nggih. Nggih. Monggo azan rumit monggo. Taib, sedikit kita nukilkan fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya tentang masalah bayi dibawa kepada seorang alim, misalnya seorang syekh yang diharapkan untuk ditahnik. Jawaban beliau, ma'arifu lihada aslan. Kalau bayi tadi dibawa kepada seseorang yang mungkin dianggap ada kemuliaan, seorang yang ada padanya kesolehan, kata beliau, aku tidak mengetahui dalam bab ini hukum asalnya. Innama hadza syai'un yakhtassu bin nabi alaihi salatu wassalam. Masalah ini masalah yang khusus hanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama tahniku wa tasmiyatu sunnatun. Tapi tahnik dan penamaan bayi itu sunnah, sesuatu yang dianjurkan. Wa idza arada as-saghiru an yuqaddima al-kabir fi tasmiyati yuqaddimuhu li abihi aw li akhihi al-kabir hatta yatawalla tasmiyah. Adapun kalau si bayi tadi dibawa kepada orang yang lebih usia, orang yang lebih tua, maka boleh kamu bawa kepada misalnya kakeknya, kamu bawa kepada saudara yang lebih tua, yaitu sebagai pihak yang akan memberi nama. Jadi kalau bayi misalnya kita bawa kepada orang tua tapi minta dinamai, itu boleh. Tolong bayi saya ini dinamai dengan nama yang baik. Ma fi mani' min babil adab. Kata beliau, kalau seperti ini tidak masalah karena judulnya ialah dalam masalah adab. Jadi boleh misalnya kita di rumah kemudian ada bayi lahir, kita bawa kepada orang-orang saleh, misalnya tolong pilihkan nama untuk bayi saya. Tetapi dalam masalah pentahnikan beliau berpendapat bahwa itu khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di jawaban yang lain, yaitu fatwa Syekh Utsaimin, ketika di sana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya itu banyak bayi-bayi yang dibawa kepada beliau. Didatangkan kepada beliau bayi, bukan hanya 1-2. Qala fayubarriku alaihim wa yuhannikuh. Maka beliau mendoakan dengan doa barakah dan mentahniknya. فذهب عامة أهل العلم إلى استحباب تحنيكه الصبي بعد ولادته. Mayoritas yaitu para ulama, kebanyakan para ulama itu berpendapat tentang sunnahnya mentahnik sobi. Mentahnik tadi ya, gambarannya seorang mengunyah kurma, jangan sampai kemudian ikut serta, terlebih kalau kurma itu memiliki kulit kulit ari ya, bagian luar tadi itu dibuka, dikupas, jangan sampai nanti keikut masuk. Jadi harapannya ialah betul-betul taubahnya seperti air saja yang dioleskan di bagian langit-langit atas bayi tadi yang sudah berasa kurma, Qala hatta hakan Nawawi rahimahullah al-ittifaq alaih.
Bahkan Imam Nawawi menghikayatkan bahwa masalah sunnah mentahnik bayi tadi perkara yang sepakat para ulama membolehkan. Sepakat para ulama membolehkan. Wa dhahaba ba'duhum ila annahu kana khassan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama yang berpendapat itu khusus dalam masalah mentahnik, yaitu membawa bayi ditahnik orang, bukan ditahnik orang tua sendiri. Itu adalah perkara yang dikatakan khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Utsaimin, at-tahniku yakunu hinal wiladah hatta yakuna awwalu ma yat'amu hadza alladhi hanaka iyyah. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa tahnik dilakukan saat bayi lahir. Di hari itu bayi lahir, maka di hari itu pula dilakukan proses mentahnik. Hingga asupan pertama kali pada bayi ialah sesuatu yang dioleskan pada langit-langit bagian atas bayi tadi agar tertelan ya. Jadi bukan pada lidahnya ya. Bukan pada lidahnya, tapi dioleskan pada bagian langit-langit, karena itu yang mempermudah untuk proses masuknya cairan tadi ditelan oleh bayi. Ditelan oleh bayi. Walakin hal hadza masyru' li ghairi Nabi alaihi salam, apakah ini perkara yang disyariatkan untuk selain Nabi? Qala fihi khilafun, faminal ulama man qala at-tahniku khasun bir rasuli alaihi salatu wassalam. Kata Syekh, apakah ini boleh berlaku bagi yang lain? Kata beliau, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan khusus itu hanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyakuna awwalu ma yasilu li mi'datin hadha tifli riku an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena maksud dan tujuannya supaya pertama isi perut bayi tadi kemasukan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masa itu mereka membawa para bayi untuk ditahnik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mumattazazu bitamr, yang mana ludah tadi ada rasa kurmanya karena Nabi mengunyah kurma. Jadi bukan hanya sekedar ludah kemudian beliau oleskan, tapi Nabi mengunyah kurma sampai betul-betul lembut. Tsumma qala wala yushra' hadza li ghairihi, dan tidak disyariatkan untuk selain beliau. Wa minhum man qala bal yushra' li ghairihi, ada pula yang berpendapat bahwa itu juga boleh bagi yang lain. Mentahnik itu boleh bagi yang lain. Li'anna al-maqsud an yat'am at-tamr awwalu ma yat'am. Yang dimaksud ialah bahwa kurma itulah yang pertama kali asupan yang dimasukkan ke dalam perut bayi. Faman fa'ala hadza fa innahu la yunkar alaih. Barang siapa yang melakukan maka tidak perlu diingkari, kata beliau. Artinya kalau ada orang yang melakukan maka tidak perlu diingkari. Ai man hanakaha mauludan hina wiladatihi fala haraja alaih. Yaitu barang siapa yang mentahnik bayi saat bayi tadi baru lahir, maka tidak mengapa. Wa man lam yuhannikhu faqad salima, dan barang siapa yang di situ juga tidak mentahnik juga tidak masalah. Intaha min fatawa rahimahullah. Demikian pula pada fatwa Nur al-Darb. Demikian pula dikatakan al-qaulu bi adamil khususiyah. Adapun pendapat yang mengatakan bukan kekhususan Nabi, yaitu selain Nabi boleh, huwa alladhi dhahaba ilaihi amatul ulama, itulah pendapat mayoritas para ulama. Wa qad warada bidzalika atharu anis salaf, dan ada di sana beberapa athar dari kalangan salaf, khilafan liman warada fi as-su'al min annahu lam yathbut dzalika an ahadin minas sahabah wa tabi'in. Walaupun sebagian mengatakan bahwa hal itu tidak ada riwayat
dari sahabat maupun tabi'in. Di antara yang menunjukkan dalam bab ini, Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan dalam kitab Musnadnya. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya meriwayatkan dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ana ummahu bahwa ibundanya yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha hamalat bi Abdillah mengandung barakallahu fikum fawaladathu lailan, kemudian di suatu malam hari lahirlah bayi tadi. Wa karihat an tuhannikahu hatta yuhannikuhu Rasulullah. Kemudian Ummu Sulaim tidak ingin mentahnik sendiri, mentahnik langsung, tetapi beliau berkehendak agar Rasulullah yang mentahniknya, Qala Anas, qala fahamalathu atau hamaltuhu ghudwatan wa ma'iya tamarat. Lalu aku bawa bayi tadi dan bersamaku ada beberapa kurma yang dikatakan tamaratu ajwa, kurma ajwa. Kita mengenal bahwa kurma ajwa itu kurma yang memiliki keistimewaan. Kurma ajwa, jenis kurma yang memiliki keistimewaan. Qala wa ma'iya tamaratu ajwatin fa wajadtuhu, dan aku jumpai ataupun aku dapatkan kurma tadi dan aku bawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqultu ya Rasulullah, inna Ummu Sulaim waladat al-lailah fakarihat an tuhannikahu hatta tuhannikahu atau yuhanniku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, wahai Rasulullah, Ummu Sulaim melahirkan anak. Beliau tidak mau mentahnik hingga engkau yang mentahniknya. Faqala ama'aka syai'un, maka Nabi bertanya, apakah kamu membawa sesuatu? Kamu membawa sesuatu yang dipakai untuk mentahnik? Qultu tamaratu ajwah, aku membawa kurma ajwah. Qala fa akhadha ba'dahunna famada'uhunna, kemudian Nabi pun mengambil dan mengunyahnya. Famada'uhunna, kemudian beliau mengunyahnya. Fa thumma jama'a buzaqahu fa aujazahu iyyah, kemudian beliau pun mengambil ludah yang telah terasa ada kurmanya tadi, kemudian dioleskan atau ditahnikan kepada bayi tadi. Demikian pula di dalam hadis dikatakan bahwa Ummu Sulaim tidak berkehendak untuk mentahnik hingga Rasul yang mentahniknya, menunjukkan bahwa tahnik sesuatu yang ma'ruf. Artinya apa? Ummu Sulaim tahu bahwa tahnik itu sesuatu yang apa, yang disyariatkan. Hanya saja beliau tidak mau mentahnik sendiri. Paham ya? Artinya di masa sahabat masalah tahnik itu sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang dikenal oleh mereka. Hanya saja Ummu Sulaim tidak berkenan untuk mentahnik sendiri. Itu secara fikihnya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir, wulida Al-Hasan. Al-Hasan yakni Al-Basri itu lahir fi khilafati Umar bin Khattab. Al-Hasan Al-Basri, beliau lahir di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Wa utiya bihi ilaih fada'alahu wa hannakahu. Kemudian barakallahu fikum, didatangkanlah bayi Al-Hasan tadi kepada Umar, didoakan dan ditahnik oleh Umar Ibn Khattab, dan itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Al-muhim barakallahu fikum, dalam bab ini bahwa masalah tahnik sesuatu yang apa? Masyru', sesuatu yang masyru', sesuatu yang hukumnya dibolehkan. Hanya saja kalau yang dimaksud, kata Syekh Utsaimin, kalau yang dimaksud adalah keberkahan ludah, maka itu hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau yang dimaksud
adalah perihal bahwa kurma itu yang dijadikan asupan pertama, maka itu diperbolehkan. Bahkan sebagian yang lain menyebutkan bahwa bolehkah dengan selain kurma kalau tidak dijumpai kurma. Ada yang mengatakan boleh seperti madu, dengan catatan bahwa madu tadi disepakati, misalnya seorang dokter melihat si bayi tadi bahwa dia tidak termadaratkan dengan madu. Ini juga harus dikonsultasikan, misalnya dengan madu boleh tidak. Kalau misalnya seorang dokter mengetahui kesehatan bayi tadi, kesehatannya, dia mampu untuk mengkonsumsi madu, maka tidak mengapa mentahnik dengan apa? Dengan madu. Dan wallahu alam, dulu saya pernah mendapati ada salah satu murid daripada Syekh Mukbir rahimahullah, beliau berinisiatif ya, ketika mentahnik itu dengan madu, dan terus barakallahu fikum membiasakan madu. Tetapi dengan begitu justru tidak bisa berbicara, artinya keluh, lidahnya berat, sudah besar anaknya, mungkin usia sudah masuk SD. Waktu itu saya lihat susah berbicara. Itu mungkin katanya bisa jadi dampak dari madu yang saya berikan ketika bayi tadi masih dalam kondisi kecil. Bisa jadi bayi tadi tidak tahan, tidak kuat untuk mengkonsumsi madu. Ini memerlukan, makanya dikatakan oleh para ulama bahwa kalau selain kurma maka dikonsultasikan. Seandainya itu dokter misalnya merekomendasi membolehkan, maka tidak mengapa. Jangan kemudian berinisiatif sendiri mengatakan bapaknya kuat madu masa anaknya tidak, kan begitu ya. Ya jangan demikian. Taib, wallahu alam. Tapi kita kembali kepada pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Atau kalau mungkin di tempat kita ya gula Jawa gitu ya. Atau kalau dulu misalnya bayi-bayi itu kan kalau pas tidak ada air ASI tajin ya. Jadi masakan nasi itu kemudian diambil terus kasih gula. Al-muhim barakallahu fikum, dalam memberikan asupan kepada bayi itu hendaknya dikonsultasikan, karena masing-masing anak itu kesehatannya, fisiknya satu dengan yang lainnya berbeda-beda ya. Jadi walhamdulillah di masa kita kan fasilitas memadahi, sehingga tidak harus misalnya datang ke dokter, mungkin mengkonsultasikan anak saya demikian, kondisinya demikian, wallahu alam. Baik, tsumma qala wa fi sahihaini min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari pada Sahih Bukhari dan Muslim, beliau berkata, qala wulidali ghulamun, dilahirkan untukku, atau dengan bahasa ya, aku mendapatkan bayi, kelahiran ghulam, seorang bayi. Fa'ataitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu bayi yang itu lahir aku bawa kepada Nabi SAW. Fasammahu Ibrahim, atau afwan ya, qala wulida li ghulamun fa'ataitu bihi an-nabiyya SAW fasammahu Ibrahim. Ketika bayi tadi lahir, aku bawa kepada Nabi dan beliau menamai dengan nama Ibrahim. Wahannakahu, dan beliau mentahniknya bitamratin. Mentahnik yaitu kurma itu dikunyah sampai betul-betul halus, kemudian terasa hanya air saja yang diambil, begitu. Qala wa da'alahu bil barakah. Kemudian Nabi pun mendoakan dengan doa keberkahan. Wa dafa'ahu ilayya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari ketika membawa bayi tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bayi tadi setelah ditahnik, didoakan, dikembalikan kepadaku.
Qala thaniyan, yang kedua. Insyaallah masalah teknik nanti akan disinggung juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah atas nukilan yang dinukilkan oleh beliau hafizallahu taala. Yang berikutnya thaniyan tasmiyatuhum, pemberian nama, penamaan bayi. Tasmiyatuhum at-tasmiyatal hasanah. Yang kedua, memberi nama yang bagus, nama yang baik. Dan penamaan ini nanti akan disebutkan oleh Syekh, boleh pada hari pertama saat bayi lahir, boleh pada hari ke-7, atau boleh setelah 1, 2, 3 hari lahir, atau kurang daripada hari ke-7. Qala wa ikhtiyarul ismi salih al-hasan, dan hendaknya orang tua memilih nama bagi bayi tadi, nama yang soleh, nama yang bagus, nama yang hasan, yang baik, mengandung kepada kebaikan, mengandung kepada kebagusan. Qala fal abu, namanya seorang ayah, la tantahi mas'uliyatuhu tijaha al-aulad bi ikhtiyaril as-salihah. Kembali muallif mengingatkan bahwa tanggung jawab ayah itu tidak berakhir setelah seorang ayah memilihkan ibu, ya. Artinya ketika seorang laki-laki mencari wanita yang akan dijadikan sebagai pendampingnya, yaitu istri dia, maka tidak cukup sampai di situ tanggung jawabnya. Tanggung jawab seorang ayah memilihkan calon ibu bagi anak untuk apa? Memenuhi hak sang anak. Kama taqaddam, seperti yang sudah kita lewati pembahasan, bahwa di antara barakallahu fikum nukilan yang dinukilkan oleh Syekh hafizahullah taala, ketika si anak mendengarkan sang ayah berkata bahwa sungguh aku telah tunaikan hakmu sebelum kamu lahir, maka si anak kan bertanya, loh, kok mungkin bisa bahwa sebelum saya lahir kok abi atau ayah sudah memenuhi apa? Haknya. Iya, saya pilihkan calon ibu untukmu yang apa? Yang kamu tidak akan mencela dia, yaitu ibu yang baik. Qala ma'adzim hadzal amr, bersamaan dengan pentingnya masalah ini. Pentingnya kembali masalah tanggung jawab anak dan memilihkan apa? Memilihkan seorang ibu sebagai calon ibunya anak-anak. Qala lakinnal amra yamtaddu ma'ahu. Lakinnal amra yamtaddu ma'ahu. Jadi di samping seorang laki-laki memilih wanita yang betul-betul wanita yang baik, tidak cukup di situ. Terus masalahnya akan berlanjut wal wajibatu tamtaddu, dan kewajiban-kewajiban bagi ayah itu berlanjut, bukan hanya di situ saja. Wa hadza min huquqihi al-wajibah, dan ini barakallahu fikum yang ditunaikan orang tua ialah penunaian hak yang di situ bagi sang ayah yang bersifat wajib, hak yang harus diberikan kepada anak yang wajib, yang harus ditunaikan oleh para orang tua, ialah an yakhtara lahul ismal hasan. Di antara kebersinambungan, keberlanjutan kewajiban orang tua kepada para putra-putrinya ialah memilihkan nama yang baik untuk anaknya. Memilihkan nama yang baik untuk anaknya. Qala hafizahullah, qala al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau menukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Fi fasli badi'in hamin, dalam sebuah pasal yang bagus, hamin yang penting, li fiqhi hadzal bab, di dalam memahami bab ini. Qala faslun fi fiqhi hadzal bab, pasal dalam memahami bab, yaitu memilihkan nama. Bab, kita sekarang masuk pada bab apa?
anak ialah dipilihkan oleh orang tuanya nama yang baik. Karena ini berdampak. Karena apa? Berdampak. Qala lamma kanat al-asma'u ketika nama-nama itu memiliki qawaliba lil ma'ani. Qawalib jamak daripada qalib. Qawalib itu jamak daripada qalib yang memiliki makna adanya di situ suatu perihal yang bermakna acuan. Jadi punya acuan, artinya apa? Sebagai sumber acuan terhadap ma'ani. Misalnya ada satu nama. Nama itu kan dari situ muncul apa artinya, apa yang terkandung dalam nama tadi, maka dikatakan sebagai qawalib. Al-asma, nama itu memiliki qawalib lil ma'ani, yaitu acuan terhadap makna, memiliki acuan makna. Qala wadalatan 'alaiha, dan juga sesuatu yang menunjukkan atasnya. Nama itu punya acuan terhadap ma'ani dan menunjukkan atas apa? Atas makna yang ada. Iqtadatil hikmah menunjukkan ayyakuna bainaha wa bainaha irtibatun. Hikmah menunjukkan bahwa antara nama dengan makna itu ada hubungan, ada keterikatan. Wa tanasubun, dan ada kesesuaian. Nama itu mesti memiliki makna. Dan ada apa? Ada keterikatan, ada kesesuaian. Qala hafizahullah ta'ala atau qala rahimahullah Ibnu Qayyim, wa alla yakuna al-ma'na ma'aha bimanzilatil ajnabi al-mahd. Dan namanya makna tidak akan menjadi terhadap nama yang dinamakan itu seperti posisi dia ajnabi, tidak punya hubungan sama sekali. Tidak mungkin antara nama dengan makna itu mesti ada ikatan, ada hubungan, ada kesesuaian. Dengan arti kata bahwa tidak mungkin yang namanya nama itu berdiri sendiri, tidak punya nama atau tidak punya makna sama sekali. Walaupun kadang-kadang kita menerjemahkannya susah. Contoh ya, kadang orang ditanya misalnya anaknya namanya, saya kemarin mengkisahkan tentang ada barakallahu kisah Harun ar-Rasyid itu dikritisi oleh salah satu istrinya namanya Zubaidah. Lalu ada yang tanya, Ustaz, arti Zubaidah itu apa? Ya, bisa jadi kadang kita tidak mengetahui tentang apa nama itu secara terjemahnya apa, tetapi mesti memiliki makna. Kita kembali bahwa antara nama dengan makna itu punya apa? Punya irtibat, punya tanasub, punya irtibat, punya tanasub, yaitu adanya keterikatan dan kesesuaian. Dan hikmah menunjukkan seperti itu. Hikmah menunjukkan seperti itu. Wa alla yakunal makna ma'aha, dan tidaklah mungkin namanya makna bersama nama tadi bimanzilatil ajnabi al-mahd, yaitu seperti kedudukan tidak ada hubungan apapun. Ajnabi ya, seperti kita misalnya ada kerabat, si fulan itu apa? Tidak ada hubungannya sama sekali, kan begitu ya. Ini siapa? Ini tetangga. Ada hubungannya tidak sama sekali, bukan ponakan, bukan adik, kan begitu. Jadi jangan sampai difahami antara makna dengan nama itu seperti posisi tanpa ada hubungan sama sekali. Alladzi la tata'alluq lahu biha, yang tidak ada kaitannya dengan nama tadi sama sekali. Fa inna hikmatal hakim, karena hikmah zat yang maha pemberi hikmah, al-hakim Allah azza wa jalla. Hikmatul hakim, hikmah Allah pemberi hikmah, tak badalik. Allah azza wa jalla yang pemilik hikmah dan pemberi hikmah, dan hikmah zat yang maha hakim itu tidak seperti itu. Artinya apa? Bahwa nama tidak mungkin tidak ada kaitannya dengan apa? Makna. Sampai di sini difahami nggih? Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hakim memberikan hikmah bahwa nama itu mesti ada apa?
kesesuaian dengan sebuah makna. Sehingga hikmah Allah enggan kalau adanya nama tidak punya kesesuaian dengan apa? Dengan makna. Wal waqi'u, dan namanya kenyataan yashhadu bi khilafih. Namanya kenyataan itu mempersaksikan bahwa kalau ada nama itu kok tidak berkesesuaian dengan maknanya, maka bertentangan. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataan berbalik bahwa setiap nama mesti memiliki apa? Memiliki tentang makna yang ada. Bal lil asma'i ta'thirun fil musammayat. Bahkan pada nama-nama itu punya pengaruh terhadap yang dinamai. Kalau ada yang dinamai fulan, itu berpengaruh. Fulan namanya fulan. Ada si fulan namanya misalnya siapa begitu. Itu punya pengaruh. Jadi tidaklah sebuah nama kecuali punya pengaruh terhadap yang dinamai. Walil musammayat, dan sesuatu yang dinamai artinya misalnya pribadi-pribadi orang misalnya, atau bahkan hewan, pribadi-pribadi yang dinamai ta'athurun an asma'iha fil husni wal qubhi. Bahkan apapun yang dinamai, misalnya manusia, perorangan, ketika dia dinamai itu juga punya dampak dari nama-nama yang dinamakan, apakah dampaknya itu kebaikan maupun keburukan. Jadi siapapun, pribadi-pribadi yang dinamai itu juga punya pengaruh atas nama yang dinamakan berupa dampak baik itu kebaikan maupun keburukan. Wal khifati wathqli atau thiqali. Dampaknya bisa baik atau buruk, ringan atau berat. Demikian pula al-latafati wal kathafah. Baik lembut maupun kasar. Artinya kadang seorang itu karena sebab nama dia menjadi berperangai kasar. Mungkin seperti itu. Dengan sebuah nama dia berperangai lembut. Itu artinya apa? Bahwa nama punya dampak terhadap yang dinamai. Dan siapapun pribadi-pribadi yang dinamai ada pengaruh dari nama yang diberikan. Apakah pengaruhnya kepada kebaikan ataukah keburukan kepribadiannya? Ataukah merasa dia ringan atau berat, atau dia menjadi pribadi yang lembut atau kasar? Kama qil, sebagaimana yang dikatakan, wa qallama absarat aynaka dza laqabin. Wa qallama absarat aynaka dza laqabin. Sangat sedikit kedua matamu ketika melihat seorang yang dijuluki, ada laqab, ada gelar. Kalau kamu melihat sedikit, sangat sedikit, atau sangat jarang ketika kita melihat kepada seorang yang dijuluki atau yang dinamai, illa wa ma'nahu, kecuali makna, artinya gelar, lakop yang diberikan. Jadi jarang ketika kita melihat pada seorang yang digelari, kecuali makna, artinya gelar yang digelarkan in faqarat fi laqabih, in faqarat fi, atau in faqarta fi laqabih. Maka kecuali makna gelar-gelar tadi, jika kamu pikirkan, jika kamu telaahi, maka gelar tadi ada pada dia, yaitu apa? Maknanya ada pada dia. Misalnya si fulan dilakopi misalnya dengan lakop apa gitu ya, dia seorang yang garang, dia seorang, artinya nama-nama yang di situ misalnya menunjukkan kepada kekerasan, maka dikatakan jarang ketika kamu melihat ada seorang yang digelari, kecuali makna yang terkandung, nama yang terkandung pada lakop tadi, kalau kamu pikirkan, kalau kamu perhatikan, kecuali lakop tadi ada pada dia, atau makna tadi ada pada dia.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbul ismal hasan, dan Nabi SAW menyukai nama yang bagus. Wa kana ya'khudul ma'ani min asma'iha fil manami wal yaqadhah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam kadang mengambil makna-makna tadi pada nama-nama yang dinamakan, baik dalam kondisi ketika beliau tidur atau dalam kondisi terjaga. Wa kana yakrahu al-amkinatal munkaratal asma, beliau tidak suka tempat-tempat yang di situ nama-namanya diingkari. Misalnya ada tempat dinamai dengan kejelekan, beliau tidak suka singgah di situ. Jadi misalnya ada tempat-tempat yang nama tempat itu nama jelek, itu pun beliau tidak singgah ataupun tidak mau mampir padanya. Wa yakrahul ubur fiha, bahkan beliau pun tidak suka melewati tempat yang di situ dinamai dengan nama jelek. Walamma kana bainal asma wal musammayat, maka ketika nama dengan yang dinamai, antara nama dengan yang dinamai, minal irtibati wat tanasubi, ketika antara nama dengan yang dinamai itu memiliki nilai keterikatan dan kesesuaian, wal qarabah, dan kedekatan, ma baina qawalaibil asya, antara hal-hal yang dikatakan bagian luar sesuatu. Misalnya kan kalau kita ada nama, makanya ada sebagian orang mengatakan itu kan hanya namanya, tapi tidak seperti orangnya, kan begitu ya. Maka dikatakan ketika nama dengan yang dinamai itu memiliki memiliki unsur keterikatan, unsur kesesuaian, unsur kedekatan antara qawalibul asya, hal-hal yang dikatakan bagian luarnya, atau tadi mungkin disebutkan pada kalimat yang awal pada qawalibul ma'ani, yaitu tentang sesuatu acuan-acuan luarnya, wa haqaiqiha, dan hakikatnya. Ketika antara nama dengan yang dinamai itu ada kesesuaian antara apa yang di luar dengan hakikat. Jadi orang tidak bisa mengatakan bahwa si fulan itu hanya namanya, tapi orangnya baik. Itu sesungguhnya tidak demikian. Maka dikatakan ketika antara nama dengan yang dinamai itu punya hubungan yang sangat kuat dan ada kedekatan antara bagian luar atau antara acuan dengan hakikatnya, wa ma bainal arwah wal ajsam, bahkan antara ruh dengan jasad. Nama itu berpengaruh, nama berpengaruh antara ruh dengan jasad. Abaral aqlu min kulli minhuma ilal akhar, maka di situ barakallahu fikum namanya akal bisa menjangkau, pada masing-masingnya antara salah satu dengan yang lainnya untuk menuju kepada yang lain. Wa dhiddu hadzal ubur minal ismi ila musammah, dan kebalikan daripada lawannya, yaitu dari jangkauan nama tadi kepada apa yang dinamai. Fa'ala al-ab, maka kewajiban atas orang tua yaitu ayah, an yabta'ida 'anil asma al-muharramah. Jadi ketika nama dengan yang dinamai itu punya kedekatan, punya pengaruh, punya kesesuaian, maka para orang tua hendaknya menjauhkan dari menamai anak nama-nama yang diharamkan, awillati la taliku bil muslimin, atau menjauhkan diri dari nama-nama yang tidak pantas bagi seorang muslim. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyati alwalad, dan namanya ilmu itu punya pengaruh di dalam peran terhadap kepribadian seorang anak. Wa min dzalik ma kharajahu muslimun fi sahih, di antara contoh yang ada ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, min kitabi al-adab babu, contoh yang ada ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab adab, bab tentang tahniki al-maulud, bab bolehnya jawaz tahnikil maulud, bab tentang bolehnya mentahnik seorang bayi yang lahir. An Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, qala utiya bil Mundhir ibn Abi Usaid
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan Mundir ibn Abi Usaid kepada Rasulullah SAW, yaitu dihadapkan, dibawa bayi tadi kepada Rasul SAW. Hina wulid, ketika lahir, fawada'ahu Nabi SAW ala fakhidih, maka bayi tadi dipangku oleh Nabi di atas paha beliau. Mundir itu dipangku di atas paha beliau. Fa'abuhu Usaid, ayahnya Usaid jalisun, ayahnya dalam kondisi duduk di sebelah Nabi. Falahiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in baina yadayhi. Kemudian Nabi terlupakan karena ada sebuah urusan yang sedang beliau hadapi, yang sedang terjadi di hadapan beliau. Jadi beliau ketika mangku bayi yang akan dinamai dengan nama Mundir tadi, dan di sampingnya itu ada ayahnya yaitu Abu Usaid, kemudian Nabi terlupakan dengan bayi tadi. Kemudian fa'amara Abu Usaid bibnihi fahtumila min ala fakhidi Rasulullah SAW. Maka Abu Usaid ayahnya meminta agar bayi tadi diambil. Jadi Nabi ketika mangku bayi, karena tersibukkan dengan sebuah urusan yang tiba-tiba terjadi di hadapan beliau, kemudian bayi tadi diambil oleh ayahnya dari pangkuan Rasulullah SAW. Qala fa'aqlabuh. Kemudian ayahnya, mereka pun membaliknya, yaitu membalik bermakna mengambilnya. Qala fastaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi tersadar bahwa bayi tadi sudah tidak ada di pangkuannya. Faqala aina sabi, di mana bayi tadi? Bayi yang tadi saya pangku di mana tadi? Qala Abu Usaid, ayahnya berkata, qala aqlabnahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengambilnya wahai Rasulullah sallam. Faqala masmuh, kata Nabi, siapa nama dia? Nama bayi tadi siapa dia? Qala fulan ya Rasulullah sallam, kata Abu Usaid, namanya fulan, yaitu tidak disebutkan fulan. Qala la, kata beliau, jangan kamu namai seperti nama itu maknanya. Qala la, jangan kamu namai seperti nama yang dinamai oleh siapa? Ayahnya Abu Usaid. Walakin ismuhul Mundir, kata Nabi, namai dia dengan nama Mundir. Qala fasammahu yawma idzin al-Mundir, maka Nabi SAW menamai dengan nama apa? Al-Mundir. Wa ja'a aidan inda Muslim fi sahihi fi kitab al-fadail babu rahmati SAW bisibyan wal iyal wa tawadhu'ih. Imam Muslim mengeluarkan dalam kitab Fadail bab tentang rahmat kasih sayang beliau kepada bayi, anak-anak, kepada keluarga, dan tawadhu'nya beliau. Min hadithi Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wulida li al-lailah ghulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Rasul bersabda, lahir di tengah-tengah keluargaku, yaitu lahir dariku, dilahirkan untukku seorang bayi, fasammaitu bismi abi, kata Nabi, aku namai dia dengan nama ayahku yaitu Ibrahim, fasammahu Ibrahim. Fayasihu an yusammal maulud fi yaumihil awwal. Di sini sebagai penguat bahwa hadis ini sebagai petunjuk bayi saat baru lahir langsung dinamai itu boleh. Fayajuz an yu'akhkhar ila yaumi aqiqatih, boleh bayi tadi dinamai, diakhirkan sampai hari akikahnya. Wa in quddima au ukhira yasiran fal haraj, kalaupun di situ didahulukan atau dimundurkan tidak mengapa dalam masalah pemberian nama. Wa qad bawwaba Tirmidzi fi Jami'ih, Imam Tirmidzi juga menyebutkan dalam kitab Jami' Tirmidzi min Kitabil Adab, babu ma jaa ma yustahab minal asma', bab sesuatu yang disunahkan, apa saja yang disunahkan dari masalah nama. Dzakara hadis ahabbul asma' ilallah Abdullah wa Abdurrahman, nama yang paling Allah cintai ialah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian juga amma hadis khairul asma' ma ubbida wa hummid, sebaik-baik nama ialah yang menggunakan penghambaan dan menggunakan pemujian. Fahadha haditsun la aslalahu, di sana ada hadis
yang menyatakan bahwa sebaik-baik nama kalau nama itu menggunakan penghambaan dan menggunakan pujian adalah hadis yang tidak ada asalnya, walaupun di situ memiliki makna yang baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hazm rahimahullah, ittafaqu ala istihbabil asma al-mudhafah ila Allah. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hazm rahimahullah, sepakat para ulama anjuran sunnah memberi nama yang penyandarannya kepada Allah, ka Abdillah wa Abdurrahman wa ma asbah dzalik. Idzan al-ismul hasan was salih walladhi huwa min huquqil abna awil banat 'alal aba. Kesimpulan bahwa nama yang baik, nama yang saleh, nama yang mulia, yang itu merupakan hak anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, adalah kewajiban bagi orang tua. Yajib an yakhtarahu ikhtiyaran hasanan, wajib bagi orang tua untuk memilihkan dengan pilihan yang bagus, munasiban, yang sesuai. Artinya yang sesuai yang bagus, yang sesuai. La yu'abbar bihi fi mustaqbilihi atau mustaqbalihi, dan jangan sampai la yu'ayyar, jangan sampai si anak tadi akan mencela di hari kemudian, la yu'ayyar bihi fi mustaqbalihi, jangan sampai di hari kemudian si anak tadi mencela atau si anak tadi jadi celaan. Inna ba'dal aba qad yu'jibuhu ismun muayyan, bisa saja orang tua itu terkagum dengan sebuah nama tertentu, misalnya terobsesi, nama apa begitu ya, lalu dinamakan nama tadi kepada anaknya. Kadang orang tua kagum, ya, misalnya dulu kalau pas masa perang Irak-Iran ada anak namanya apa? Saddam Hussein misalnya gitu ya. Atau nama apapun. Kadang seorang itu terobsesi dengan sebuah nama, lalu dinamakan walakin hadal isma qad yakunu madmuman inda qaumin. Bisa jadi seorang ayah dia terkagum dengan sebuah nama yang seolah-olah itu bagus, tetapi nama tadi menjadi nama yang tercela di salah satu atau satu kaum. Au fihi syai'un min nabz, atau mengandung perkara celaan atau olokan, wal iyadu billah. Jadi bisa saja di situ mengandung kepada celaan atau olokan. Wa ma'lum anna adhiyatal muslim la tajuz, dan perkara yang dikenali bersama bahwa barakallahu fikum menyakiti seorang muslim tidak boleh. Misalnya anak kita namai dengan nama yang atas pilihannya, lalu ketika besar si anak tadi dicela, diolok, maka tidak boleh kita sebagai orang tua ikut andil menyakiti seorang muslim. Fala yatasabbabu alwalidan fi adiyati ibnihima, maka jangan sampai kedua orang tua, ayah maupun ibu, menjadi salah satu pihak yang ikut andil penyebab untuk di situ dicela dan disakiti kedua anaknya, au bintihima, atau putrinya, bisa babi tilka tasmiyah, karena sebab penamaan yang dinamakan oleh orang tua di waktu kecilnya. Fakadzalik la yajuz an yusamma isman mu'abbadan li ghairillah, dan juga tidak boleh menamai dengan nama yang di situ mengandung peribadahan kepada selain Allah. Wala yajuzu an yusamma bi asma'il kufar, tidak boleh pula menamai dengan nama-nama yang mengandung kepada nama-nama kafir. Wala bi asma'in fiha tazkiyatun lin nafsi, dan juga tidak boleh memberikan nama yang mengandung kepada penyucian diri pribadi. Taib wan Nabi alaihi salam kana yughayyiru ba'd al-asma' al-qabihah ila asma'in hasanah. Nabi mengganti nama-nama yang buruk kepada nama-nama yang baik. Qad ghayyara alaihi salam kama jaa 'inda Muslim fi sahih Kitabul Adab bab istihbab taghyiril ismil qabih ila hasan. Disebutkan di dalam Sahih Muslim bab tentang merubah nama jelek kepada nama yang bagus. Min hadithi Ibni Umar anna nabiyya alaihi salatu wassalam ghayyara isma Asiyah. Nabi merubah seorang yang namanya Asiyah, bagus ya, Asiyah gitu ya, fasih lagi.
pakai ain, mengucapkannya apa? Misalnya dengan ain yang fasih gitu, Asiyah kan begitu ya. Padahal seorang pelaku kemaksiatan kan begitu. Nabi merubah nama itu, waqala anti jamilah. Engkau bukan Asiyah, engkau Jamilah, engkau Jamilah. Wa ja'a inda Muslim fi sahih wa Abi Dawud fi Sunan, disebutkan dalam riwayat Muslim dalam kitab sahihnya dan Sunan Abi Dawud, anna Muhammad ibn Amr ibn Atha sama ibnatahu Barrata, bahwa Muhammad ibn Amr ibn Atha menamai putrinya dengan nama Barrah, dengan nama Barrah, yang mengandung kepada apa? Mengandung kepada pujian. Qalat Zainab bintu Abi Salamah, maka berkata Zainab bintu Abi Salamah, inna Rasulullah alaihi salatu wasallam naha an hadal ism. Nabi melarang dari nama ini, wa summiyat Barrata, faqalat Rasulullah SAW, la tuzakku anfusakum, janganlah kalian dalam kondisi menilai, yaitu pujian, sanjungan, kebagusan pada diri kalian sendiri. Allahu a'lamu bi ahlil bir minkum. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu siapa orang-orang yang dari golongan orang-orang baik ketimbang kalian. Faqalu bima nusammiha, lalu kalau tidak boleh kita menamai dengan nama apa? Faqala sammuha Zainab, namailah dengan nama Zainab. Tapi nama Zainab kan biasanya orang kampungan kan, Khadijah, Zainab, kampungan banget, mbok yang agak apa keren sedikit kan begitu ya. Yang jadi muskilah kadang-kadang para orang tua karena ketidaktahuan dalam agama kadang-kadang membuka Quran, Jahannam misalnya apa gitu ya. Nah, saya pernah baca ada struktur kepengurusan, dulu saya punya adik mondok gitu, saya berkunjung di situ. Ada di situ namanya munafiqah. Namanya apa? Munafiqah. Wal munafiquna wal munafiqat kan begitu ya. Allah musta'an. Jadi hati-hati dalam bab ini, tidak semua yang termaktub dalam Al-Qur'an itu bertabaruk dengannya langsung bagus kalau dijadikan sebagai apa? Sebagai nama. Taib, wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Masih tersisa bab ini. Mudah-mudahan menjadi kesempurnaan pada pertemuan yang akan datang. Yang kesimpulan daripada bab ini bahwa di antara hal yang menjadi kewajiban orang tua dan itu hak anak ialah menamai. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sa'id bin Musayyib ibn Hazm, beliau itu mengatakan, Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in, ayahnya seorang sahabat Musayyib ibn Hazm, ketika datang kepada Nabi ditanya, man anta? Ana Haznun. Haznun itu sa'bun, sulit. Hazn itu sulit. Kata Nabi, anta Sahal, ganti namanya, kamu Sahal. Kata, ma ana bimughayyirin ma sammani abi, aku tidak mau merubah nama yang abiku telah menamai aku. Kata Sa'id bin Musayyib, ketika kakeknya dulu tidak mau merubah, di samping Nabi ingin merubah nama yang bagus, di antaranya juga ketidaktaatan dengan Nabi, mazalat al-huzunatu fina. Jadi kesulitan itu sampai menimpa pada cucunya. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.